Perempuan bernama Keisha berusia 17 tahun datang ke rumah sakit jiwa Rosalia Indah bersama dengan ibunya. Pada saat dikaji, klien tampak melotot kesal, tangan mengepal, rahang mengatuk, pandangan tajam, dan tampak gelisah. Klien datang dengan penampilan yang tidak rapi, baju kusut dan lusuh, serta kerudung yang tidak rapi. Klien mengatakan bahwa ia benci dengan orang tuanya karena keluarganya bangkrut dan tidak bisa memenuhi keinginannya. Klien juga mengatakan bahwa di sekolah ia sering dibully karena tidak memiliki handphone keluaran terbaru, penampilannya tidak keren seperti dulu, dan ia juga diancam dikeluarkan dari geng pertemanannya. Ibu klien membenarkan bahwa keadaan keluarganya bangkrut sejak 5 bulan yang lalu, sehingga tidak bisa memenuhi keinginan dari klien karena sejak kecil klien terbiasa dimanja dan selalu bisa mendapatkan apa yang ia mau. Dan saat remaja, ia sangat sering belanja barang-barang mahal dan branded. Saat akan dilakukan pengkajian tanda-tanda vital, klien tidak kooperatif, susah diminta untuk duduk, dan terus marah-marah. Dari hasil pengkajian, didapatkan data tekanan darah 150/100 mmHg. Dari keterangan keluarga, klien tidak memiliki riwayat gangguan jiwa sebelumnya, dan keluarga klien juga tidak ada yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Iya, ada HP iPhone 14 loh, terbaru nih bagusan. Kita harus ganti ini nih, kita harus cepet-cepet biar bisa kenal zaman. Iya, kan kita banget ya. Gila, yes banget. Si orang tuanya Keisha katanya udah bangkrut tau. Masa sih? Iya, beneran. Iya, nggak percaya banget. Udah tadi ramai banget di samping. Udah gitu berarti nggak apa dong, kita kasihan dong pastinya. Kita kalau misalnya dia. Hai guys. Apa lagi ada ngomong apa nih? Baru bagus banget kameranya juga. Ramnya apa? Nggak tahu dong. Kita harus punya pokoknya semuanya harus punya HP baru ini ya. Iya berapa? Kenapa sih? Kan sih apaan sih? Kalian kenapa aku dari tadi udah ngomong? Kita udah nggak level ya kali. Iya kita udah balik lagi. Emang aku tuh salah apa? Maksud apa sih kan? Oh nggak tahu. Aku tahu loh orang tua kamu udah bangkrut. Jangan lagi dekat-dekat sama kita deh. Kata siapa? Aku bangkrut. Udah kamu jangan bohong kalau kamu udah bangkrut. Iya aku nggak bangkrut. Udah nggak usah lagi. Lagi kamu udah bukan bagian kita lagi. Jadi apa guys? Sorry guys. Sana pergi. Ya udah deh. Keisha, kenapa sih dilempar-lempar kayak gini? Aku gak mau diajak miskin sama temen aku. Keisha, kamu kan tahu keadaan kita sekarang. Kita juga harus bersabar, kita harus bersyukur apa yang kita punya sekarang. Tapi aku gak mau Bu, temen aku punya HP baru semuanya. Sedangkan aku gak punya Bu, aku mau beli sekarang. Itu kan HP kamu juga masih bagus, masih bisa dipakai. Kita harus sabar dong, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Aku gak mau, pokoknya aku mau beli sekarang Bu. Ya udah nanti diusahain ya, tapi nanti ya sabar ya Keisha. Ibu udah gak sayang lagi sama aku kan? Yaudah aku mau pergi aja ke kamar. Keisha. Selamat pagi, Bu Ades. Selamat pagi, Sister. Dengan Adek Keisha ya? Apa kabar Adek Keisha? Ngapain nanya-nanya saya? Tanya aja ibu saya. Kayaknya tuh Keisha yang baik sama Sister. Oke Adek Keisha, gimana perasaannya hari ini? Saya kesal sama teman saya, masa saya dikatain miskin? Oh gitu ya Adek Keisha, tadi kan Adek Keisha bilang Adek Keisha kesel marah nih. Gimana kalau suster ajak ngobrol-ngobrol, mau nggak? Ngapain suster ngajak ngobrol saya? Suster juga mau ngajak saya. Oh enggak dong, justru suster mau tahu nih Adek Keisha kenapa marahnya, terus bisa juga buat mengurangi kesel sama marah Adek Keisha, biar suster bisa bantu. Gimana mau? Oke deh, tapi jangan lama-lama ya.
Adik Kesha maunya berapa menit? 15 menit aja deh. Boleh. Mobilnya mau di gazebo atau di ruangan? 3 jebo di sini sumpah sus. Oke, nanti di gazebo ya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol, dicek dulu TV-nya ya. Suster Pablo dan Kakak Suster dulu. Saya permisi dulu ya buat manggil rekan saya. Permisi. Halo, selamat pagi. Dengan ada siapa nih? Oh, adik Kesha. Oke, adik Kesha. Sebelumnya saya mewakili akan dari perawat Kesha. Nah, sekarang saya akan memeriksa tanda-tanda vital adik. Oke, bagaimana adik bersedia ya? Oke, adik boleh saya pinjam ruangannya ya untuk ini. Sus, ngapain pegang-pegang saya? Ya, adik. Jadi sekarang saya akan memeriksa tanda-tanda vital adik. Tidak mau kok, dan tidak akan sakit juga. Saya gak mau, suster pasti nyuntik saya kan. Jangan macam-macam. Jangan kayak gitu sama suster. Ada yang tenang dulu ya. Kalau mau sekarang kita duduk kembali. Jadi saya akan menjelaskan apa yang sudah kita sehingga tidak ada kesalahan ya. Oke, bagus. Nah, adik Kesha bisa dengar saya? Oke, adik Kesha sekarang sebelum adik mau berbincang-bincang ya dengan perawat saya dulu. Oke, nah sebelum itu saya akan memeriksa tanda-tanda vital adik dulu. Nah, tanda-tanda vital ini seperti pemeriksaan tekanan darah, kemudian ada suhu tubuh, kemudian nadi, denyut nadi dan respirasi atau pernafasan adik. Nah, semua pemeriksaan ini tidak ada yang menggunakan jalan suntik ya. Jadi tidak ada yang menimbulkan rasa sakit. Adik mungkin hanya ini tensi untuk mengecek tekanan darah adik. Nanti mungkin tangan adik akan sedikit terasa kurang nyaman, tapi tidak akan menimbulkan rasa sakit ya. Kemudian ini namanya termometer. Termometer ini nanti akan diletakkan di kecil adik. Kemudian untuk pemeriksaan denyut nadi, saya hanya akan memegang pergelangan tangan adik, jadi tidak akan menimbulkan rasa sakit. Bagaimana adik bersedia ya? Ya udah nih cepetan. Boleh ada letakkan ini sih ya? Mau diletakkan sendiri atau mau saya bantu? Saya aja. Sekarang saya cek tekanan darahnya ya. Ya udah, ayo katanya mau ke gazebo. Bagaimana perawat Resa? Ya, baik, kita sekarang pindah ke gazebo ya. Nah, kita bisa udah di gazebo nih sekarang. Kita mulai ngobrolnya. Sekarang Sulfur mau tanya adik siapa marah sama Kak Sofi gara-gara apa ya? Saya mau ejek lah, teman-teman saya udah tahu dulu. Jadi ngomongnya jangan gitu ya, yang baik. Kalau boleh tahu teman-teman emang kenapa
apa sampai adik Kesha bisa marah? Mereka sering mengejek saya miskin karena saya tidak up to date, kemudian pakaian saya juga sering lusuh, kemudian ibu saya juga tidak mau membalikan barang baru yang saya mau. Ibu, apakah benar ibu gak mau memberikan apa yang adik Kesha mau? Sebenarnya mah tidak seperti itu sus, tapi mengingat keadaan saya yang sekarang, saya tidak mungkin untuk menuruti semua apa yang dia mau. Saya habis bangkrut sus. Ibu bohong, sebenarnya ibu pelit aja gak mau ngebeliin Keisha barang yang baru. Ada yang tenang ya. Terus, ibu, saya mau tanya kalau adik Kesha sedang marah itu seperti apa? Adik Kesha seperti apa? Biasanya kalau dia marah, dia langsung ngotot, terus tangannya ngepel, terus rahimnya mengatuk. Terus juga dia sering menyakiti hati saya sus, kata-katanya sangat kotor. Begitu juga dengan teman-temannya, ke orang-orang sekitarnya. Baik ibu, biasanya kalau adik Kesha sedang marah itu adik Kesha melakukan apa? Ya, biasanya kalau dia udah marah, ya semua apa yang di sekitarnya itu dibanting sus. Mau piring, mau gelas, udah semuanya dibanting habis sama dia. Nah, adik Kesha tadi kan ibunya udah bilang adik Kesha suka marah-marah, lalu suka membanting barang. Suster mau tanya respon apa yang orang-orang berikan sama adik Kesha ketika adik Kesha marah-marah, membanting barang? Teman-temannya apakah bantu aja? Enggak sih sus, malah saya akan semakin diejek, mudah marah, kemudian saya juga tidak akan mendapatkan apa yang saya mau. Suster mau tanya nih adik Kesha tahu gak kerugian apa yang adik Kesha alami kalau misalkan adik Kesha tuh marah-marah, banting-banting barang? Kira-kira apa? Ya mungkin saya akan semakin dijauhi dan diejek oleh teman saya ya sus. Kemudian barang yang saya banting juga akan rusak. Nah, betul sekali adik Kesha, ada beberapa kerugian yang bisa kita alami kalau misalkan kita itu marah-marah, banting-banting barang, seperti yang adik Kesha bilang tadi, barang-barangnya jadi rusak, hati orang di sekitar menjadi sakit, lalu teman-teman juga malah makin menjauhi. Nah sekarang adik Kesha tahu gak ada hal yang lebih baik untuk mengungkapkan marah atau mengendalikan marah adik Kesha? Tahu sus. Oke adik Kesha tadi kan bilang nggak tahu cara mengontrol marah atau mengendalikan marah itu seperti apa. Mau nggak kalau misalkan suster ajarin gimana cara mengontrol marah buat adik Kesha? Yesus. Oke, suster kasih tahu dulu ya. Untuk mengontrol marah itu ada beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan obat. Jadi mengontrol marah dengan menggunakan obat itu nanti ada beberapa jenis obat yang harus adik Kesha minum. Adik Kesha sudah mendapat obat dari dokter? Sudah. Untuk jenis obatnya ada berapa? Ada 4 sus, yang pink, krem, kuning, dan putih. Untuk diminumnya berapa hari sekali? 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Adik Kesha masih ingat ya dengan obat-obat dan jadwal minum obatnya. Suster ingatkan kembali untuk jenis obatnya itu ada 4. Yang warna pink itu namanya Lezecam, yang warna krem itu namanya RTB, yang warna putih itu namanya HLP, dan yang warna kuning itu namanya THP. Semua obat itu berfungsi untuk agar adik Kesha lebih bisa mengontrol marah dan merasa lebih tenang. Nah, itu adik Kesha. Yes. Untuk obatnya sudah minum teratur? Sudah. Nah, adik Kesha udah bagus ya minum obatnya tetap teratur. Nah, untuk obatnya itu pasti ada beberapa efek samping seperti jika mulut adik Kesha terasa kering, adik Kesha bisa minum air putih yang teratur. Lalu jika adik Kesha merasa pusing dan matanya berkunang-kunang, sebaiknya adik Kesha beristirahat. Apakah bisa dipahami? Yesus, ngerti. Oke, baik. Dan jika nanti sudah dibolehin pulang nih sama dokter, adik Kesha harus tetap minum obat yang teratur ya, biar tidak terjadi kekambuhan. Dan adik Kesha juga nggak mau kan ketemu suster lagi di rumah sakit ini. Gak mau lah sus. Oke, baik adik Kesha, tetap diminum yang teratur ya obatnya. Iya siap. Nah, gak kerasa ya adik Kesha kita sudah cukup lama ngobrol, sekitar 15 menit. Nah, suster mau tanya nih sekarang adik Kesha gimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol tadi? Sudah agak lega sih sus, rasa kesal saya juga sudah berkurang. Baik, alhamdulillah ya, rasa kesalnya sudah berkurang. Nah, sekarang adik Kesha, suster mau kasih beberapa pertanyaan. Sekarang adik Kesha
udah tahu apa aja kerugian yang adik Kesha alamin kalau misalkan adik Kesha itu marah-marah, banting-banting barang, apa aja kerugiannya. Ya mungkin saya akan semakin dijauhi dan diejek oleh teman-teman saya. Kemudian barang yang saya banting juga akan rusak. Baik, udah dimengerti ya apa aja kerugiannya. Lalu untuk obatnya nih, adik Kesha tadi minum obatnya berapa jenis dan untuk jadwal minum obatnya berapa kali sehari? Untuk obatnya ada 4 kan sus, yang warna pink itu 12 gram, yang warna krem RPD, kemudian warna putih HLP, dan warna kuning itu THP. Untuk jadwal minumnya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Oke, bagus adik Kesha tetap ingat ya. Obatnya harus tetap diminum teratur ya, agar adik Kesha tetap bisa mengendalikan emosi dan adik Kesha sehingga gejala marah-marahnya adik Kesha berkurang, tidak mudah marah-marah, dan adik Kesha juga bisa lebih mengatur emosi sehingga tidak harus membanting barang-barang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu latihan berbicara yang baik serta latihan ibadah. Untuk besok adik Kesha mau jam berapa? Yang 9 aja sus. Baik, kita jadwalkan jam 9 ya untuk latihan berbicara yang baik dan latihan ibadah. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mari saya antar lagi ke ruang perawatan.